Selamat datang di ibadah online anak Gereja Kristen Kalam Kudus Jogja. Adik-adik sudah siap? Sudah pakai pakaian yang rapi? Wah, puji Tuhan kalau sudah siap. Yuk adik-adik, kita mulai ibadah hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sepanjang minggu ini Engkau sudah menjaga kami dan memberkati kami. Tuhan Yesus, tolong pimpin kebaktian sekolah minggu hari ini dari awal sampai akhir. Biarlah pujian kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang cinta Yesus? Wah, puji Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mencintai dan menyayangi setiap kita. Maka dari itu, kita juga mau membalas cinta Tuhan Yesus dengan taat mengikut Dia. Yuk adik-adik yang cinta Tuhan, bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Haleluya, aku cinta Yesus. Cinta Yesus, haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Haleluya, aku cinta Yesus. Sayang aku sayang Yesus, Dia selalu di hati kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Cinta Yesus, haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Haleluya, aku cinta Yesus. Padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati kemana aku pergi. Cinta Yesus, haleluya, Yesus selalu di hati. Adik-adik, siapa yang bersukacita memuji nama Tuhan? Nah, mantap! Kita semua bersukacita memuji nama Tuhan karena kita sungguh mengucap syukur atas kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Mari kita pujikan bertambah-tambah dalamnya.
bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Silakan duduk adik-adik. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati, Alkitab, dan dengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, kalau Sarandi udah kangen banget sama adik-adik semua. Di sekolah minggu, akhirnya hari ini kita boleh ketemu lagi. Kita mau belajar firman Tuhan. Tapi adik-adik, Lauso Randi juga sedih nih. Lauso Randi kira-kira di sini udah cerita firman Tuhan online, tapi belum pernah ketemu kalian. Kira-kira udah setahun ya, tapi kita nggak pernah ketemu karena pandemi. Aduh, Lauso masih belum tahu nih. Banyak belum tahu nih kalian yang mana, nama-nama kalian, wajah-wajah kalian yang mana. Waduh, Lauso Randi belum sempat ketemu. Ya semoga ya, kalau pandemi sudah semakin membaik, kita bisa ketemuan di gereja. Lauso bisa kenal adik-adik semuanya. Nah, jangan-jangan karena sudah lama tidak ketemu, adik-adik jangan-jangan udah lupa nih Lauso-Lausonya yang mana, namanya siapa. Nah, Lauso Randi mau tes nih. Kita mau main tebak-tebakan nama Lauso sekolah minggu. Semoga adik-adik semuanya masih ingat. Yuk, kita main ya. Kita main. Mari kita lihat. Ini Lauso siapa? Nah, yang ada di gambar ini Lauso siapa adik-adik? Siapa? Lauso Li? Iya, betul. Lauso Lina. Oke, sekarang kita next. Kita next gambar berikutnya. Wah, bagus nih adik-adik masih ingat nih. Bisa tebak tadi Lauso Lina. Kalau Lauso yang ini, coba lihat adik-adik ini fotonya. Ini Lauso siapa? Kenal nggak? Yang dulu di kelas Lauso ini kenal nggak? Kenal? Siapa yuk? Lauso Andri. Yeay, betul sekali adik-adik. Nah, kita next. Masih berikutnya. Masih ada beberapa foto lagi. Nah, foto berikutnya. Tada. Coba kita lihat. Ini Lauso siapa? Yo. Ini Lauso siapa namanya? Kenal? Adik-adik yang di kelasnya dulu kenal? Lauso siapa? Lauso Yemima. Betul sekali. Nah, ini dia nih. Terakhir. Mari kita lihat fotonya. Ini siapa adik-adik? Siapa? Tahu semuanya? Tahu? Wah. Siapa coba teriak keras-keras namanya siapa? Lauso Sian-i. Weh, mantap semuanya. Ternyata ya, walaupun udah online, udah lama gak ketemu, kalian masih ingat-ingat nama Lauso-Lausonya. Wah, adik-adik, padahal kalau di zaman sekarang online mungkin karena saking lama tidak ketemu, kita bisa jadi nggak kenal orang-orangnya karena sudah lama tidak ketemu
secara langsung. Nah adik-adik, kita sudah selesai main games. Kita mau dengar firman Tuhan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada di sekolah minggu. Sekarang tiba waktunya bagi kami untuk kami belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami boleh duduk dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan juga yang tolong Lausa Randi dalam menyampaikan firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar sebuah tema firman Tuhan yang berkata, He knows my name. Nah, kita mau baca dulu nih bagian Alkitabnya. Yuk, ambil Alkitabnya, mau baca firman Tuhan. Nanti Lausa Randi akan bacain. Adik-adik di rumah boleh lihat di Alkitabnya masing-masing. Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 1 ayat 43 hingga 51. Yuk dilihat di Alkitabnya. Lausa Randi bacain buat kita semua. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Nah adik-adik, itu dia perikop Alkitab yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini. Adik-adik, di dalam kisah yang kita baca ini ada seorang yang bernama siapa? Filipus. Nah, yang pertama ini Filipus. Filipus di situ dikatakan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Di ayat 43 dikatakan ketika Tuhan Yesus mau berangkat ke Galilea, di situ dia bertemu dengan seorang yang bernama Filipus. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Filipus, Tuhan Yesus panggil Filipus, "Ayo, ikutlah aku. Ayo jadi murid Tuhan Yesus." Nah adik-adik, bukan hanya Filipus yang ikut dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengajak Filipus, Filipus ngajak satu orang lagi. Namanya siapa? Tadi kita sudah baca. Namanya siapa? Natanael. Di situ di ayat 45, Filipus cari kepada Natanael. Dia bertemu dengan Natanael, terus berkata, "Ayo, kami telah menemukan Mesias yang Musa telah nubuatkan itu, yang telah tertulis. Ayo, kita ketemu dengan dia. Ayo, kamu harus ketemu dengan dia." Nah, adik-adik, di sini nih bagian menariknya. Natanael ini belum pernah ketemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus belum pernah berjumpa dengan Natanael. Tapi yang menariknya di sini adik-adik, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Natanael, Tuhan Yesus berkata kepada dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalam dirinya." Adik-adik, Natanael langsung kaget. Belum pernah ketemu, kok Tuhan tahu saya? Kok dia tahu saya? Adik-adik, kalau mungkin kayak sekarang ya. Kalau kayak sekarang, kita bisa tahu orang itu, kita bisa kenal orang itu karena apa? Karena mungkin dia artis terkenal,
dia sering muncul di sosial media, sering muncul di TV. Tapi kalau nggak pernah ketemu sama sekali, bagaimana kita bisa tahu? Bagaimana kita bisa kenal? Nggak bisa kan adik-adik. Tetapi ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Natanael, Tuhan Yesus kenal siapa Natanael. Bukan hanya Natanael sebenarnya, Filipus juga. Tuhan Yesus tahu Filipus, Tuhan Yesus tahu Natanael. Tuhan Yesus kenal. Karena apa? Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Dia tahu segala sesuatu, termasuk Natanael dan Filipus. Adik-adik, karena hal ini makanya Natanael kaget. Wah, dia kaget luar biasa adik-adik. Belum pernah ketemu, belum pernah tahu. Tapi kok Tuhan Yesus bisa kenal dia? Natanael bilang begini di Yohanes 1 ayat 48. Bagaimana engkau mengenal aku? Adik-adik, perkataan Natanael, bagaimanakah engkau mengenal aku? Karena dia betul-betul kaget. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus bisa kenal dia? Nah, adik-adik, Lalu Randi mau cerita sedikit nih. Adik-adik di sini ada yang sering berpergian, sering jalan-jalan dengan mobil atau naik mobil. Misalnya mau ke tempat makan, mau ke tempat bermain, atau mau ke daerah mana yang lebih jauh dari Jogja gitu ya, pakai mobil. Nah, kalau pakai mobil, biasanya yang kita tidak suka itu kalau misalnya di jalan mobilnya rusak atau mobilnya kempes. Kita pasti nggak suka itu, karena kita pasti perjalanannya terhambat. Ya, kita pasti nggak bisa jalan kalau mobilnya rusak atau banyak kempes. Nah, suatu kali adik-adik, ada seorang yang lagi nyetir mobil nih. Dia lagi nyetir mobil, tapi tiba-tiba ya, mobilnya mogok adik-adik. Mobilnya mogok. Terus dia berhenti di jalan. Akhirnya dia berusaha. Aduh, gimana ya, mobilnya mogok. Dia udah lihat-lihat mesinnya. Aduh, ini apa yang salah? Dia udah utak-atik adik-adik. Lama diutak-atik. Nggak jadi-jadi. Mobilnya nggak bisa jalan adik-adik. Nggak bisa nyala juga. Adik-adik, ketika dia sudah pusing, dia sudah nggak tahu gimana mau benerin mobilnya. Datang satu orang, lihat. Ada yang bisa saya bantu? Dia bilang, iya nih mobil saya nggak bisa dibenerin, nggak bisa nyala, dia mogok. Terus orang yang datang ini, kemudian dia benerin adik-adik. Dia benerin. Orang ini bisa benerin. Jadi adik-adik, nyala. Orang yang punya mobil itu akhirnya, loh kok bisa? Saya sudah dari tadi benerin. Kok bisa mobilnya nyala? Ternyata adik-adik, orang yang membantu itu adalah orang yang menciptakan mobil tersebut. Orang yang menciptakan mobil tersebut. Makanya ketika mobil itu rusak, orang itu tahu bagian mana yang rusak, bagian mana yang harus benar-benar dibenerin sehingga mobil itu bisa nyala. Adik-adik, orang yang menciptakan itu tahu seluk-beluk mobil tersebut. Sama seperti kita. Kita diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita, mengenal dengan baik kita. Bahkan di dalam Alkitab dicatat seperti ini. Dalam Yeremia 1 ayat 5 berbunyi demikian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Adik-adik, dari dalam kandungan Tuhan sudah membentuk kita. Dari dalam rahim ibu kita, dari dalam rahim mama, kita masih dalam rahim, nggak tahu apa-apa. Tapi Tuhan katakan, Tuhan sudah kenal kita. Adik-adik, kita dikenal oleh Tuhan. Tuhan tahu betul kita. Bukan hanya waktu kita ketika kita udah ada sekarang, kita yang sudah bisa sekolah, kita yang sudah bisa beraktivitas, kita yang sudah besar. Tapi sejak dari dalam kandungan, Tuhan katakan, Tuhan sudah mengenal kita.
Karena itu adik-adik wajarlah ketika Tuhan Yesus tahu ini Filipus, ini Nathanael. Dia tahu nama-nama mereka karena dialah yang membentuk mereka adik-adik. Adik-adik, Tuhan juga bukan hanya tahu. Tuhan yang menciptakan kita, dia tahu seluk-beluk kehidupan kita. Ingat, dari rahim, dari dalam kandungan, Tuhan sudah tahu kita. Dia juga tahu apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan setiap hari, Tuhan tahu karena Tuhan melihat. Nah, bahkan di Alkitab bilang begini, sehelai rambut kita nih, rambut. Adik-adik pernah hitung nggak? Kalau ada rambut kalian yang jatuh ya. Kalau misalnya di rumah, kalau adik-adik perhatikan, di lantai kok banyak rambut ya. Itu ada rambut-rambut kita yang jatuh. Adik-adik pernah tahu ada berapa rambut kita yang jatuh setiap hari? Pernah tahu? Pernah itu? Kalau Lausarandi nggak pernah hitung. Lausarandi juga nggak pernah tahu ada berapa rambut yang jatuh. Tapi dalam Lukas 12 ayat 7 berkata, di situ Tuhan tahu sehelai rambut kita nih. Kalau yang jatuh itu, Tuhan tahu. Ini menunjukkan apa adik-adik? Semua yang kita lakukan di dunia ini, Tuhan Yesus tahu. Baik perbuatan yang baik, ya, kita dengar-dengaran sama orang tua, kita rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa, ya, itu semua Tuhan tahu. Bahkan perbuatan-perbuatannya nggak baik juga, Tuhan Yesus tahu. Ketika kita bohong, ketika kita nyontek, ketika kita lawan orang tua, Tuhan tahu. Di dalam keberdosaan kita yang banyak salah, Tuhan tahu. Bahkan Tuhan tahu kalau kita ini tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Makanya Tuhan Yesus apa? Datang ke dalam dunia ini. Dia mau mati buat kita. Bulan lalu kita sudah mengingat apa? Tuhan Yesus yang datang, lahir di kandang. Untuk apa? Untuk kita. Karena Tuhan tahu kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Adik-adik, gitu indah bukan? Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Dan di dalam apa yang Tuhan tahu itu, Tuhan menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, ketika nih, kita balik lagi nih. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Nathanael tadi ya, Tuhan Yesus bilang apa? Ini Israel yang sejati. Ini Israel yang sejati. Maksudnya apa Lausa? Tuhan Yesus bilang kayak gitu. Ini Tuhan Yesus menunjukkan karena dia adalah Tuhan yang tahu segala sesuatu, tahu siapapun yang ada di dunia ini, menunjukkan Tuhan juga tahu siapa yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Siapa yang sungguh-sungguh berdoa karena cinta Tuhan. Siapa yang sungguh-sungguh baca Alkitab karena cinta Tuhan. Tuhan Yesus tahu semuanya. Adik-adik, kalau kita sekarang, mungkin banyak orang yang tidak kenal kita. Mungkin banyak orang yang tidak peduli juga sama kita. Tetapi ingat, Tuhan Yesus, Tuhan yang menciptakan kita, tahu siapa kita. Dan Dia mengasihi kita melalui karya salibnya. Adik-adik, selain itu, ketika Tuhan tahu, Tuhan punya rencana buat kita semua. Baik Lause, baik adik-adik yang ada di rumah, Lause sekolah minggu yang ada yang mengajar. Tuhan punya rencananya masing-masing. Nah, ketika Tuhan bertemu dengan Filipus dan Nathanael, Tuhan tahu mereka, Tuhan menjadikan mereka apa? Murid Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus. Kita pun sekarang dijadikan murid. Nah, dijadikan murid Tuhan Yesus. Dan kita harus setia mengikut Tuhan Yesus. Nah, mungkin kita nggak tahu nih. Adik-adik mungkin punya ada yang cita-cita begini. Lausa, tapi kan saya mau punya cita-cita jadi pilot. Saya punya cita-cita mau jadi guru. Saya punya cita-cita mau jadi polisi. Cita-cita mau jadi ini, jadi itu. Nah, kita jadi murid Tuhan Yesus dimanapun. Nanti Tuhan pakai kita. Dimanapun nanti adik-adik sudah besar, sudah dewasa. Adik-adik sudah menggapai cita-cita. Di situ tetap adik-adik kita semua tetap jadi murid Tuhan Yesus. Mungkin
Ada yang jadi pilot, tetap jadi pilot yang benar-benar cinta Tuhan. Jadi guru yang benar-benar cinta Tuhan. Jadi apa lagi? Jadi polisi yang cinta Tuhan. Atau bahkan siapa tahu nanti ada yang menjadi lause sekolah minggu. Atau juga menjadi kayak Pak Sarandi. Jadi hamba Tuhan. Siapa yang tahu? Tuhan tahu. Makanya adik-adik, kita harus semangat. Sekarang kita tahun baru. Kita memulai kehidupan kita di tahun yang baru yang Tuhan sudah percayakan lagi. Kalau dulu mungkin kita pernah sedih-sedih, aduh gak ada yang peduli nih, nilai aku jelek, gak ada yang peduli, gak ada yang mau berteman sama saya. Jangan sedih adik-adik. Tuhan tahu kalau kamu lagi kesusahan untuk belajar online, kesusahan kerjain tugas-tugas. Tuhan tahu dan Tuhan yang akan menolong. Kalau kita juga nanti bagaimana ya kalau saya nggak naik kelas, saya nggak lulus itu gimana? Adik-adik, kita harus semangat. Karena apa? Tuhan yang tahu kita, Tuhan yang mengenal kita, Tuhan yang akan menolong kita. Atau mungkin ya adik-adik, kita merasa kita nggak ada teman di rumah sendiri, cuma lihat online, nggak ada yang peduli. Aduh, saya nggak ada teman. Adik-adik, jangan khawatir. Berdoa sama Tuhan Yesus. Berdoa walaupun di zaman online ini gak bisa ketemu teman-teman, gak bisa kenal teman-teman. Tapi karena kita tahu Tuhan dan Tuhan yang tahu kita pasti diberikan penghiburan. Jadi yuk semangat, kita di tahun baru mau terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus yang mengenal kita dan yang akan terus menguatkan kita di sepanjang tahun, bahkan sepanjang kehidupan kita. Nah adik-adik, kita mau menghafal ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita ada di dalam Mazmur 139 ayat 16. Mazmur 139 ayat 16. Bunyinya demikian. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bisa? Sekali lagi deh ya. Sekali lagi. Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Oke? Bisa ya? Jangan lupa menghafal semuanya. Yuk, mari kita mau berdoa, mau bersyukur kita boleh belajar firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengenal setiap kami. Tuhan telah menolong kami dan Tuhan akan terus menguatkan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami untuk percaya masa depan kami, panggilan kami dalam Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik untuk kehidupan kami karena Tuhanlah yang mengenal kami. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sekarang, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jika adik-adik akan memberikan persembahan dengan scan QRIS, jangan lupa menambahkan kode 28 di 2 angka terakhir nominal persembahan yang akan adik-adik berikan. Kita akan memberikan persembahan kita dengan diiringi pujian Aku Kecil Tapi Berharga. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku
hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih juga kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tolong Tuhan berkati supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita aktivitas. Yuk kita lihat aktivitasnya. Sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian Bapa, terima kasih.
kebaktian kita telah selesai. Adik-adik jangan lupa hal ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.